Engkaulah El Shaddai yang menguasai seluruh hidup kami. Engkaulah Adonai, Tuhan atas segala sesuatu, Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur jika sore hari ini kami boleh kembali beribadah dalam ibadah doa puasa. Bakti kami kepadamu ya Tuhan. Setelah kami menahan lapar dari hari yang lalu dan sampai dengan sore hari ini, kami sebentar akan menikmati berkat jasmani yang telah tersedia, yang Kau berikan di tengah-tengah pelayanan pastori di tempat ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Terlebih kami akan menerima terlebih dahulu kebenaran firman-Mu, makanan rohani kami yang sempurna, yang akan mengubah seluruh hidup kami. Untuk kami mengerti bagaimana cara hidup yang diberkati, yang akan menerima upah yang sempurna, yang tak berkesudahan daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu Roh Kudus, kami buka hati telinga pikiran kami. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajari setiap kami dengan roh hikmat dan pengertian, dan Kau sendiri yang mengajari hamba berkata-kata seperti yang Kau ingini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih terus boleh berpuasa, merendahkan diri, menahan rasa lapar, haus, untuk mengenal pribadi Tuhan semakin benar. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Untuk itu keluargaku terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Saya akan bahas lebih detail pada sore hari ini karena tadi malam belum tuntas saya rasakan. Jadi saya rindu yang tadi malam sudah mendengar akan diulang kembali dan akan ditambahkan kembali hikmat dan pengertiannya, sehingga boleh menerima sesuatu yang utuh dan sempurna. Dan yang tadi malam tidak hadir, yang hari ini sudah hadir untuk beribadah kepada Tuhan, boleh menerima yang baru, yang akan menyegarkan roh dan jiwamu, yang akan mengubahkan hidupmu. Kolose 3 ayat 23 dan 24 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Apapun juga, yes, terus. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, Yes. bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Bersama kita katakan amin. Sekali lagi saya ulang Kolose 3, 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih sederhana dimengerti daripada terjemahan baru, karena sudah disesuaikan dengan masa ini. Apapun juga yang kamu perbuat, itu ditulis dengan bahasa dengan sepenuh hati. Sama dengan dalam King James Version yang kita bahas tadi malam. Ini menarik sekali. Saya coba bacakan untuk seluruh keluargaku terkasih. Kolose 3 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat yang ke-23 dan 24-nya. Perhatikan baik-baik. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu adalah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Amin. Jadi pada bagian ini jelas. Tadi malam saya mencoba mengajak kita untuk mempelajari dalam King James Version bagaimana cara kita harus melakukan segala sesuatu. Dalam King James Version dikatakan heartily, yang artinya dengan sepenuh hati. Saya rindu setiap kita memahami apa sih arti sepenuh hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dengan sepenuh hati adalah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata main-main di dalamnya. Jadi orang yang bisa
mengerjakan segala sesuatu, apapun juga yang diperbuatnya itu, diperbuatnya dengan sepenuh hati, itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa main-main. Sepenuh hati sama dengan seutuhnya. Dari hati kita sepenuhnya kita lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Jadi kalau sudah penuh untuk Tuhan, tidak ada lagi tempat untuk yang lain. Tidak ada motivasi ingin mencari muka. Karena setiap kita sudah punya muka. Coba pegang mukanya. Mukanya masih ada nggak? Masih ada muka kalian kan? Ada yang mukanya hilang, ya kan? Ada orang yang melakukan pelayanan motivasi mencari muka, padahal sudah punya muka dia. Mukanya sudah diciptakan yang ganteng, yang cantik sesuai dengan hal yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Ada yang motivasinya cari uang, ya kan? Melayani demi uang, banyak itu. Melayani untuk hidup, bukan hidup untuk melayani. Siapa yang hari ini melayani untuk hidup? Tolong angkat tangan. Melayani untuk hidup siapa? Tolong angkat tangan. Jadi keluargaku terkasih di dalam Tuhan, kata dengan sungguh hati adalah kata yang harus kita renungi dengan sesama. Sepenuh hati artinya di dalam hati kita sudah tidak ada ruang lagi untuk yang lain. Karena sudah penuh. Contoh suatu gelas yang penuh dengan kopi tidak bisa lagi dimasukkan dengan air yang lain, karena kalau dimasukkan dengan air yang lain menjadi tumpah. Di dalam makna sepenuh hati minimal ada 5 karakter yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saya buat satu catatan begini, bahwa yang pertama, 5 hal yang bisa membuktikan seseorang itu telah bekerja dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu dalam dunia pelayanannya dengan sepenuh hati atau tidak. Yang pertama adalah selalu berusaha melakukan yang terbaik. Katakan amin. Kalau kita sudah bisa selalu berusaha melakukan yang terbaik karena kita sadar, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi main-main. Baik saja tidak pernah cukup, saya selalu katakan. Baik saja tidak pernah cukup jika ada yang terbaik. Maka orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik adalah mereka yang sudah memiliki sikap melayani dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, karena dia tahu dia lakukan itu untuk Tuhannya, yang adalah Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah selalu menjaga sikap positif dalam bekerja. Sikapnya itu terus positif. Dia salah, dia akan berusaha memperbaiki. Dia salah, dia akan berusaha mengupgrade dirinya. Dan kalau ditegur tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa. Karena ini akan menyangkut poin selanjutnya, yaitu terbuka terhadap kritik dan saran. Yang ketiga, jadi orang yang terbuka terhadap kritik dan saran, hatinya penuh dengan hal-hal yang positif. Tidak ada yang negatif. Semuanya connect dengan kebenaran dan kasih itu. Dan yang keempat selanjutnya adalah menghargai orang lain. Dia bisa menghargai orang lain. Dia tidak ngotot harus seperti yang dia mau. Bayangkan kalau seorang pemain musik ngotot seperti yang dia mau. Kau harus mainnya begini. Sedangkan yang pemain musik yang menjadi temannya ini dalam bermain musik belum tahu cara main yang seperti itu. Tapi ngotot dipaksa. Akhirnya bukan hal yang baik yang dihasilkan, tapi malah hal yang rusak. Maka harus menghargai orang lain. Di saat dalam pelayanan di tempat ini Anda bisa menghargai saya, jemaat bisa menghargai gembala, itu sangat luar biasa. Begitu juga dengan kami gembala yang terus berusaha bukan hanya menghargai jemaat, tapi juga mengasihi jemaat. Dan yang kelima adalah punya loyalitas. Tahu apa artinya loyalitas? Kesetiaan. Orang yang dalam melayani Tuhan punya loyalitas, dia adalah orang yang hidupnya sudah dipenuhi dengan segenap hatinya. Dia lakukan segala sesuatu dalam hidupnya, pelayanannya
pekerjaannya untuk Tuhan. Di marketplace, di tempat kerja, dia yang bekerja di perusahaan, di saat dia bisa melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, maka dia akan maksimal. Dia akan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan dia akan punya karir yang mudah sekali naik. Karena apa? Dia selalu bisa menghasilkan yang terbaik di tempat kerjanya. Di marketplace, di tempat dia berusaha, contoh dia seorang pedagang, contoh Ibu Teti, pedagang yang terkenal umpamanya. Dia berdagang di marketplace-nya, dia selalu melakukan dengan yang terbaik. Orang akan tahu kalau pesen barang sama beliau selalu ori dan dijamin paten, nggak KW-KW. Orang akan membuatnya menjadi ternama dan terpuji. Dan orang yang mampu menerima kritik dan saran adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang luas hatinya, luas pikirannya. Orang yang sempit di saat diberi kritik dan saran selalu dianggap menjatuhkannya. Betul tidak? Betul tidak? Orang yang sempit hatinya, sempit pikirannya, yang stupid pengetahuannya, diberi kritik dan saran dianggap menjatuhkannya. Tapi orang yang positif, orang yang sepenuh hati melayani Tuhan, dia akan punya sudut pandang bahwa itu sedang membangun dirinya. Maka dia menerima kritik dan saran. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah menghargai orang lain. Dia akan terus menghargai orang lain. Bukan hanya dirinya sendiri yang ingin dihargai. Dan punya loyalitas yang terakhir. Itu adalah keharusan dari seseorang yang melayani Tuhan. Dan orang yang punya sepenuh hati untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Gak ada keluh kesah dalam hidupnya. Orang yang keluh kesahnya banyak, itu hatinya belum untuk Tuhan. Orang yang banyak menyalahkan orang lain, apalagi berani menyalahkan keadaan, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan, dia itu belum mengenal Tuhan, apalagi bisa melakukan untuk Tuhan. Jadi ini harus kita renungkan. Sehingga apa? Janji upah yang daripada Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Itulah sekali lagi namanya berkat yang daripada Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi seluruh jemaat Tuhan, keluargaku terkasih, mari kita berlomba-lomba, mari kita berjuang untuk punya 5 karakter pribadi yang bisa melayani sepenuh hati tadi. Jangan main-main lagi dalam dunia pelayanan. Jangan menyalahkan siapapun kalau kita punya kekurangan. Jangan pernah mau terlambat untuk mengupgrade diri. Jangan pernah mengkhianati apapun yang dipercayakan kepadamu. Karena pengkhianat itu adalah anaknya setan. Tapi anak Tuhan akan setia sampai akhir. Amin. Itulah sebuah loyalitas. Kecuali pemimpinmu itu sudah tidak perlu, sudah tidak layak, sudah tidak pantas diikuti. Boleh engkau meninggalkannya. Tapi kita yang masih melihat segala sesuatu yang benar, mari kita setia dalam segala perkara. Loyalitas kita harus tinggi. Karena kita tahu yang pertama adalah untuk Tuhan. Yang kedua untuk pelayanan. Karena apa yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan ini juga adalah untuk Tuhan. Belajar berpuasa itu juga bentuk loyalitas kepada Tuhan. Setia baca firman itu loyalitas yang mulia. Ya kalau kita melihat Tila, batuknya pun loyal dengan dia. Sudah berapa bulan dia batuk. Sudah dibawa ke klinik, sudah diobati, masih tahan. Mungkin saya harus bawa dia ke klinik untuk cek apakah gejala TB atau apa. Biar dia diisolasi selama 6 bulan. Karena aneh bagi saya. Bukan hanya kita yang dituntut loyal. Batuknya pun loyal. Sudah ada berapa bulan kalau dihitung? 3 bulan, 4 bulan? 3 bulan. Wah, luar biasa. Kita punya batuk seminggu aja sudah sangat menderita. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak faktor. Makanya kan saya kemarin bilang sama Tila, kapan siap pelepasan? Pelepasanlah dulu kau. Gak tuntas kalau orang yang megang, harus saya yang megang. Biar pelepasan, biar dicabut semua setannya dari nenek moyangnya, dari kampungnya, dari manapun itu. Orang yang tidak bisa mengalami pelepasan dengan sempurna, sakit penyakit masih ada, kegagalan masih ada, semuanya masih ada. Karena belum seutuhnya mengikuti
Tuhan. Orang makan enak, dia makan gak enak. Orang sukacita, dia menderita. Bisa loh orang lain sukacita, dia merasa menderita. Bisa. Di tengah-tengah kumpulan seperti ini kita sama-sama tertawa, tapi ada saja setan itu mengintimidasi pribadi, jiwanya. Dia gak bisa bahagia bersama-sama sahabat-sahabatnya yang berbahagia. Dia bisa menderita seorang diri. Namanya apa? Penderitaan di tengah-tengah kebahagiaan. Itu ada. Karena apa ya? Belum mengalami pelepasan. Makanya saya tanya kepada Petra, siapa aja yang belum dibaptis selam? Coba ditanya. Ada satu nama disebut, apakah sebelum baptis selam? Ternyata belum. Besok itu saya beresin itu. Kenapa kau baru nggak baptis selam? Ya, apalagi dulu yang baptisan ikut-ikutan baptislah selam, baptislah ulang dengan sepenuh hati dan pertobatan. Tapi om baptiskan satu kali, ya satu kali dalam pertobatan. Kalau belum bertobat, nah nggak tahu apa itu baptisan, hanya ikut-ikutan, untuk apa? Jangan sampai Vano bilang, aku tulang siap. Nanti di saat aku 12 tahun aku siap tulang. Tengok Vano baca Alkitab, luar biasa. Dari kecil, ya kan? Masih bawa Alkitab. Ini luar biasa. Alkitab Linda yang baru mana? Nah, sudah dibaca tadi pagi? Hah? Tadi malam? Belum ada dibaca juga? Jangan jadi pemalas. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sepenuh hatilah kamu bere baca firman. Biar oleh karena kau sungguh-sungguh, mungkin keluargamu akan ditolong Tuhan. Ya kan? Orang sudah nikmat hidupnya kok masih mau nggak nikmat. Jadi ini PR setiap kita. Yuklah miliki 5 karakter itu. 5 karakter yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh dan sepenuh hati melayani Tuhan. Masih ingat tadi apa yang pertama? Selalu berusaha melakukan yang terbaik. Tepuk kanan kirimu. Harus yang terbaik. Baik saja tidak cukup bilang. Yang kedua, selalu menjaga sikap positif. Positif kau melayani, positif kau melayani bilang. Jangan terlambat lagi kau bilang. Tahun 2024 yang terlambat datang untuk latihan saja, saya akan coret namanya untuk melayani hari itu. Saya lebih baik 1 WL saja. Saya tidak mau main-main lagi. Nggak ada singer, nggak perlu. Sudah diumumkan sama Bang Petra 7.30 sudah datang seluruh penata layan. Gereja lain jam 6 sudah datang. Kita 7.30 aja masih molor semuanya. Nanti 7.30 nggak datang, saya coret. Kecuali dia ditabrak kucing di tengah jalan. Terlambat, boleh. Mungkin nanti akan beri toleransi berapa menit. 7.30 semua sudah datang para penata layan, siapapun itu. Selambat-lambatnya nanti kita akan buat toleransi. Kita akan rapatkan berapa lama. Yang gak sanggup melayani bilang, aku gak sanggup om. Gak usah melayani. Kalau hanya main-main dan mengecewakan hati Tuhan dan mengecewakan gereja Tuhan. Kalau belum bisa sepenuh hati. Dan belum bisa positif. Positif itu gak ada namanya negatif. Terlambat negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif. Terbuka terhadap kritik dan saran, mau dinasihati. Jangan nggak mau dinasihati. Cubit kanan kirimu, kau mau dinasihati ya? Kau mau dinasihati bilang gitu. Maka. Yang berikutnya menghargai orang lain. Menghargai orang lain, dia cuma dibaca-baca. Saya menyuruh pengerja aja sebagai gembala karena saya menghargai mereka. Saya katakan apa? Tolong. Tolong ja, tolong sup, tolong tila. Ya kan? Karena apa? Saya menghargai. Ini jemaat kadang-kadang nyuruh gembalanya berani tanpa menghargai. Berani nyuruh-nyuruh lagi gembalanya. Kan sakti sekali. Satu sama lain harus menghargai, amin. Tolong. Pakai bahasa tolong, biasakan pakai tolong.
Minta maaf terlebih dahulu. 3 kata loh. Tolong ya. Maaf. Terima kasih. Itu 3 kata yang harus ada dalam hidup karakter orang yang hatinya itu penuh sudah dengan firman dan kebenaran. Itu artinya apa? Dia tahu cara menghargai orang lain. Saya selalu katakan, saya mau minta tolong sama Martila aja. Tila, tolong Tila ya, bikin Indomie Om. Tolong loh, siapa Martila rupanya? Saya harus pakai kata-kata tolong. Putri Glory saya suruh, Dede tolong buatin papi kopi ya. Anak saya kok saya harus minta tolong? Tapi itulah menghargai namanya, kasih dan kebenaran itu ada di situ. Dan katakan terima kasih. Itu murah hati, terima kasih. Ini sudah dibantu pun terima kasih, enggak muncungnya macam karet ban robek. Menganga tapi tak bersuara. Itu karet ban robek namanya, menganga tapi tak bersuara. Enggak bisa menghargai orang lain, ngucapin terima kasih aja tidak bisa. Dan yang keempat tadi apa? Menjaga sikap positif. Sudah tadi yang positif ya. Berarti menghargai sudah. Berarti yang terakhir apa? Loyalitas. Tepuk kanan kirimu. Setia kau ya, bilang. Gak usah kau pindah-pindah lagi, bilang. Melayani kau sampai akhir, bilang. Nah, itu. Terus tambah, kau bawa jiwa-jiwa. Boro-boro bawa jiwa-jiwa, dirinya aja gak bisa dibawa ke gereja. Boro-boro mau bawa jiwa-jiwa, alangah susahnya. Jadi ini menjadi peringatan buat setiap kita bahwa sepenuh hati membuat kita diberkati. Amin. Amin. Tapi 5 karakter itu tolong tanamkan dalam diri setiap kita dan kita mulai lakukan saat ini. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Upah itu akan mengalir. Minta 1 dikasih 2, minta 2 dikasih 4. Selalu ada yang namanya double portion blessing. Ya kan? Berkat double porsi. Ya, sudah saya saksikan. Minta 1 speaker bass, dapatnya 2 speaker sama dengan speaker keyboard Roland lagi. Yang harganya belasan juta. Luar biasa. Itulah berkat daripada Tuhan. Kita gak minta-minta dengan siapapun, tapi Tuhan beri. Gak usah ngatur Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Sok-sokan ngatur Tuhan, kita aja gak bisa diatur. Tapi kita mau ngatur Tuhan. Tapi buktikan bahwa kita punya sikap hati yang sepenuh hati dalam melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita semuanya. Karena kita lakukan untuk Tuhan, maka siap menerima berkat yang sempurna yang daripada Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu genap dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali diingatkan, dikuatkan, disegarkan, di-refresh. Bahkan kami akan memiliki 5 poin penting yang membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kami. Dan semuanya kami lakukan hanya untuk Tuhan. Bagaimana kami benar-benar hanya ingin melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami selalu memiliki pikiran yang positif. Dan kami siap menerima kritik dan saran. Dan kami mau menghargai orang lain. Dan juga kami adalah orang-orang yang loyalitas dalam bekerja dan melayani sampai dengan garis akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Termatrai, genap dalam kehidupan kami. Dan menetap dalam loh hati kami. Dan menjadikan kami orang-orang yang hidup memiliki berkat yang berkelimpahan. Sampai dengan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terus memuliakan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus termatrai. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.